Banyak yang nanya sama aku, Kak, gimana sih cara supaya kita mudah memahami irama ajam? Ada juga yang nanya, Kak, kok aku nggak bisa paham sih gimana alur irama ajam? Nah, bagi kamu yang ngerasa irama ajam ini sulit, aku akan berbagi tips agar teman-teman mudah memahami alur irama ajam. Pantengin terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Putri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara cepat belajar irama ajam. Banyak teman-teman yang bertanya dan minta masukan, Kak, kasih dong tips supaya kita tuh mudah memahami irama ajam. Nah, di video kali ini kita akan membahas agar teman-teman mudah dan cepat untuk memahami irama ajam dan berbagi tips bagaimana cara supaya kita mengenal irama ajam lebih cepat. Tips yang pertama dari aku sarankan untuk teman-teman yang ingin mengenal irama ajam ini lebih dalam, harus sering-sering mendengarkan murotal irama ajam. Nah, sekarang sudah banyak menyediakan MP3 murotal Al-Quran menggunakan irama ajam. Dan di YouTube pun saya sering melihat saudara Muzammil Hasballah itu sering menggunakan irama ajam ini. Mengapa saya rekomendasikan untuk teman-teman sering mendengarkan murotal? Karena menurut saya gini, ini sama halnya ketika kita ingin menghafal sebuah lagu, sebuah nyanyian. Otomatis kita harus sering mendengar agar otak kita ngerekam gitu. Jadi begitu juga sama dengan halnya irama Al-Quran. Ketika teman-teman ingin mengenal dan mengetahui irama ajam ini seperti apa, maka teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah sering-sering mendengar dulu murotal MP3 Al-Quran tersebut begitu. Tips yang kedua dari aku, mulailah mempraktekkan irama ajam di surah-surah pendek dulu. Kenapa? Karena di surah pendek kita akan menemui pola yang sedikit begitu, pola yang sempit. Berbeda ketika kita mempraktekkan langsung di ayat yang panjang, maka teman-teman membutuhkan pola irama ajam yang lebih banyak. Karena menurut saya irama ajam ini cukup banyak naik turunnya begitu. Jadi jika teman-teman mencoba untuk pemula di ayat-ayat pendek dulu, maka pola yang teman-teman butuhkan juga sedikit. Dan tips yang ketiga adalah berpedomanlah kepada ta'awudz dan basmalah ketika ingin memindahkan lagu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ta'awudz dan basmalah di irama ajam ini, yuk mari kita coba sama-sama. Kita akan mempraktekkan irama ajam ini di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk lagu untuk irama ajam di a'udzubillah di ta'awudnya nah diawali dengan menggelombangkan sedikit suara di awal. A'udzubillah, dinaikkan di lahnya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah, Bismillah, diawali dengan sedikit menurunkan nada dibandingkan dengan ta'awudz tadi. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ta'awudz dan basmalah selesai. Yang kita ingat adalah ta'awudz dan basmalahnya dulu, karena ini merupakan kunci ketika kita mau memindahkan lagu ke ayat selanjutnya. Kita coba di surah Al-Fatihah ayat pertama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya di dalam kita mengenal irama-irama di dalam Al-Quran, saya menggunakan 3 rumus, di mana rumus yang pertama adalah tinggi, rumus yang kedua adalah gantung, kemudian yang rumus ketiga adalah rendah. Begitu juga dengan irama ajam ini, kita menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama tinggi. Nah, perbedaannya dengan ta'awud tadi, di ta'awud kita menggunakan rumus yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gantung ya. Nirrajim. Nah, hanya berbeda di akhirnya saja. Ketika kita pindahkan ke ayat langsung, kita tetap menggunakan rumus yang pertama, yakni tinggi. Selainnya itu sama seperti ta'awud. Nah, begitu juga ketika digelombangkan sedikit suaranya di awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabb. Datarkan di tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggikan di akhir. Jadi tipsnya adalah yang perlu kita ingat, rumus yang pertama diawali dengan menggelombangkan suara, kemudian di tengah datar, dan diakhiri dengan meninggikan suara. Begitu teman-teman. Untuk rumus yang pertama, kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut ke rumus yang kedua, gantung. Masih berpedoman kepada basmalah. Tadi basmalah Bismillah. Nah, begitu juga ketika kita mindahkan ke ayat begitu. Ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Nah, sama. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Perbedaannya di akhir. Kalau di basmalah akhiri dengan rendah. Kalau di rumus yang kedua kita menggunakan rumus yang kedua, yakni gantung. Ar-Rahmanir-Rahim. Gantung dulu, baru kita lanjutkan dengan rumus yang ketiga, baru direndahkan. Maliki yaumiddin. Untuk rumus yang ketiga, Maliki yaumiddin. Tipsnya adalah diawali dengan menekankan sedikit suara, kemudian diakhiri dengan menghabiskan nada. Karena kita lagu yang ketiga adalah, atau rumus yang ketiga adalah rumus rendah. Maliki yaumiddin. Oke, sampai di sini saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya. Dan untuk ayat selanjutnya kita ulangi kembali rumus yang pertama. Rumus yang pertama kita pindahkan ke surah Al-Fatihah ayat keempat, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang perlu kita ingat adalah rumus yang pertama diawali dengan menggelombangkan suara, kemudian di tengah kita datar, dan diakhiri dengan meninggikan nada. Kita praktekkan di ayat keempat dari surah Al-Fatihah. Iya. Nah, sama seperti au. Nah, sama juga kita pindahkan ke ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi.
diawali dengan menggelombangkan suara, kemudian kita datarkan di tengah, dan diakhiri dengan meninggikan suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kembali kita berpedoman kepada basmalah. Bismillah. Nah, awalnya sama seperti di basmalah. Bismillah. Nah, kita pindahkan ke ayat selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita pindahkan menjadi rumus yang kedua, yakni gantung. Diawali dengan menggelombangkan suara, diakhiri dengan menggantungkan nada. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shirat, sama seperti di basmalah. Bismillah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, tipsnya adalah untuk rumus yang kedua diawali dengan menggelombangkan suara, diakhiri dengan menggantungkan nada. Lanjut ke rumus yang ketiga ya. Rumus yang ketiga adalah rendah. Nah, karena di sini kasusnya ayatnya panjang, maka kita bagi dua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dulu, maka kita mengulang rumus yang kedua, yakni digantungkan dulu ya. Rumus yang kedua digantungkan lagi, kemudian baru kita lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rumus yang terakhir yakni rendah. Oke, langsung kita praktekkan rumus yang kedua. Kembali ke rumus yang kedua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ulangi. Rumus yang kedua diawali dengan menggelombangkan suara dan diakhiri dengan menggantungkan nada. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Gantung. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang ketiga adalah rendah. Kita habiskan ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rumus yang ketiga diawali dengan menekankan sedikit suara ya di awalnya, kemudian diakhiri dengan menghabiskan nada. Ghairil. Nah, di situ ditekankan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana? Cukup mudah ya. Sudah saya berikan tips-tips dan kunci agar teman-teman mudah memahami alur irama ajam ini seperti apa. Terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.